يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا رب بالمصطفى مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus shalah wa yutuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Laqiti ibni Sabirata radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asbighil wudu'a wa khallil bainal asabi'i wa baligh fil istinsyaqi illa an takuna sa'iman akhrajahul arba'atu wa sahhahahu Ibnu Khuzaimata wali Abi Dawud fi riwayatin idza tawadda'ta famadmid. Wa an Utsmana radhiyallahu ta'ala anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yukhallilu lihyatahu fil wudu'i akhrajahu at-Tirmidzi wa sahhahahu Ibnu Khuzaimah. Dah. Dari Laqit bin Sabirah, dari Laqit bin Sabirah. Jadi Sabirah itu nama perempuan apa laki? Sabirah itu laki-laki. Dari Laqit anaknya Sabirah radhiyallahu anhu, berkata Laqit, telah bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asbighil wudu'a. Kalau bahasa kita asbighil wudu'a, biar cakeplah kalau wudu. Kalau bahasa kita biar cakep kalau wudu. Atau kalau dalam bahasa Arab isbaglah berwudu. Atau sempurnakanlah wudu kamu. Wa khallil bainal asabi'i, dan selat-selatkanlah antara jari-jari. Wa baligh fil istinsyaq, dan berlebihanlah dalam memasukkan air ke dalam hidung. Illa, kecuali antakuna shaiman, kalau engkau sedang puasa. Itu riwayat dari 4 imam. Sementara Abi Daud punya riwayat sendiri, idza tawadda'ta famadmid. Kalau engkau berwudu maka kekumurlah. Nah, ini udah masuk ke bab wudu. Kalau kemarin, kalau kita bangun tidur yang kemarin tuh bangun tidur, maka kita masukin air ke hidung 3 kali.
Kenapa? Karena waktu kita tidur setan nginep di hidung. Waktu kita tidur setan nginep di hidung. Maka buanglah setan itu dengan cara istinsyak, masukin air ke dalam hidung kemudian disembur. Keluar setan. Itu Nabi yang nyuruh. Tahu lah, Nabi tahu setan ngumpet di mana aja. Atau setelah istinsyak cuci tangan. Karena kita kagak tahu waktu kita tidur tangan kita ngayabnya kemana aja. Maka setelah itu kita disuruh cuci tangan. Sebelum nyomot apa-apa, cuci tangan dulu. Bangun tidur, istinsyak, kemudian cuci tangan. Nah itu awal-awal kita dianjurkan untuk bertoharoh, untuk bersuci. Itulah yang disebut dengan apa? Protokol kesehatan. Dari zaman Nabi dulu. Dari zaman Nabi kita udah dianjurin untuk jaga protokol kesehatan. Jadi kita terlambat pakai protokol kesehatan setelah ini. Ya orang meninggal mah emang udah malaikat Israel lagi kagak mau pindah dari kampung kita, itu aja. Jangan dikait-kaitin dengan yang lain. Nggak ada urusannya. Itu malaikat Israel lagi demen deprok di sini. Yang mudah-mudahan kita semuanya sehat badan panjang umur. Kemudian Nabi kita masuk ke dalam bab wudu. Kalau berwudu, Nabi kita ngomongnya sama siapa? Asbiril wudu. Ini sigotnya sigot fi'il amr, amarnya untuk anta. Fi'il amarnya anta, asbir. Berarti Nabi kita ngomongnya kemana? Ke lakit. Nabi kita ngomong kepada lakit. Lakit itu sahabat ya. Jadi wahai lakit, asbiril wudu. Kalau wudu biar cakep. Kalau rame-rame asbiru. Kalau sendiri asbir. Kalau rame-rame asbiru. Kalau nyuruh perempuan asbiri. Ya. Wabalighi wa khallili. Kita nyuruh bini asbiri, balighi. Kemudian istansyiqi. Jadi kalau buat perempuan, kalau buat laki-laki nggak pakai ya, baligh, asbir. Kalau buat ramah-ramah balighu. Wahai lakit, ataupun Nabi kita ngomong kepada sahabat, kal berbagus sempurnakanlah wudu engkau dan selat-selatkanlah jari-jari engkau dan berlebihanlah kalau dalam memasukkan air ke dalam hidung, kecuali kalau engkau dalam posisi sedang puasa. Nah satu, kita disuruh wudu isbal. Apa sih isbag? Ya kita udah tahu dari dulu. Isbag itu adalah menyempurnakan wudu. Bahasanya dari mana? Sunnah-sunnahnya kerjain. Sunnah-sunnahnya kerjain. Bukan hanya sebatas yang fardu, semua sunnah. Dari mana? Sebelum kita wudu baca bismillah. Sebelum kita wudu baca bismillah. Habis baca bismillah, ini sunnahnya. Kita cuci kedua telapak tangan kita. Habis cuci kedua telapak tangan kita, baru ke kumur. Baru masukin air ke hidung. 3 kali, semuanya 3 kali. Nah kemudian lebihin. Artinya lebihin jangan sampai kebangetan lebih. Kalau buat muka batasannya apa? Dari atas ke bawah janggut. Dari apa? Pinggir kuping ketemu pinggir kuping. Semua batok muka, topengan muka kudu kena air. Itu namanya isbal. Kemudian tangan. Tangan lebihin. Jangan sampai sini, tapi lebihin sini. Kalau sampai kemari makruh, karena israful boros sama air. Segini lebihinnya nih, ini segini. Sama begini juga. Rambut kalau mau isbag bagaimana? Basahin semua. Kalau mau isbag basahin semua. Ya taruhlah kita nggak basahin semua, kita cukup melebihi dari batas 3 helai rambut. Melebihi batas 3 helai rambut, biar supaya ketahuan basahnya. Kemudian kuping. Habis kuping, kemudian apa? Kaki 3 kali, lebihin sampai atas mata kaki, sampai pertengahan betis. Kalau sampai ke dengkul, makruh. Ini sampai ke dengkul, makruh. Jadi kudu sampai pertengahan betis melebihikannya. Itu jangan sampai ke dengkul-dengkul kalau mau sempurna wudu. Kalau ke dengkul-dengkul itu udah namanya apa? Makruh, dianggap apa? Al-israf fil ma, memborosi air. Pemborosan air. Habis kaki ngapain? Habis kaki beres, keluar baca doa, menghadap ke atas. Wa in kunta a'ma, sekalipun engkau buta tetap ngadapnya ke atas.
Baca asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Itu isbag namanya. Innakum satud'auna yaumal qiyamati ghurran muhajjalina min asaril wudu. Kita nanti di hari kiamat muka kita bersinar, badan kita bercahaya karena kita isbag wudu. Jadi kalau pengen muka bersinar, kalau pengen badan bercahaya, itu begitu. Habis wudu baca doa, dan apalagi makruhnya tinggalin, makruhatnya tinggalin. Ngelap jangan, pemborosan air jangan, sebari kongkok jangan. Wudu sebari kongkok, kan kemungkinan bisa juga kongkok. Ini wudu begini nih, ya 3 kan berderek dia, 3 wudu sebari kongkok. Lu semalam kemana juga gua tungguin, sebari muka. Lah gua ada di rumah tangan, lah lagian lu gua tungguin lama banget. Lagi wudu begitu, bener sih wudu, iya. Ya gua semalam ada tamu, tangan pala, kan ngomong bisa ya wudu ya, bisa. Sah nggak wudunya? Wudu sah, cuman makruh. Kagak, jadi makruh kita laksanakan kagak masuk kategori isbag. Jadi Nabi kita asbiril wudu biar cakep, ngomong jangan. Kemudian yaitu lagi diantaranya jangan wudu di tempat istinja, jangan istinja di tempat wudu. Kan kalau buat pipis ada kerannya, jangan wudu di situ. Begitu juga keran wudu ada, jangan pipis di situ. Termasuk kagak isbag orang wudu di tempat istinja. Orang wudu di tempat ataupun di keran tempat untuk ya istinja, jangan. Pokoknya udah, itu di antara makruhat. Jadi yang disebut dengan isbag melaksanakan sunnah, meninggalkan makruhat. Melaksanakan sunnah, meninggalkan makruhat ataupun yang makruh. Udah. Wa khallil bainal asabi. Kenapa Nabi kita pertama nyuruh sempurnakan wudu, wa khallil bainal asabi. Selat-selatkanlah jari-jari kamu. Nah, ini maksudnya bagian daripada isbagul wudu termasuk menyelat-nyelatkan tangan. Termasuk menyelat-nyelatkan tangan dan termasuk juga mubalaghah dalam istinsyak. Mubalaghah itu artinya berlebihan dalam istinsyak, termasuk bagian isbagul wudu. Berarti orang wudu kagak pakai nyelat-nyelatin tangan sah nggak? Sah. Orang wudu kagak istinsyak sah nggak? Sah. Tapi dia kagak isbag, kagak sempurna wudunya. Ya nggak bagus. Maka kalau pengen disebut wudu kita bagus, harus istinsyak, harus apalagi ini menyelat-nyelatkan tangan. Bahkan Imam Abu Daud mengatakan famadmid, kumur-kumur juga. Kumur-kumurnya juga harus mubalaghah. Mubalaghah itu berlebihan. Berlebihan itu sampai batas rongga zahir, rongga batin. Berlebihan itu maksudnya masukin sampai ke rongga batin. Nah, itu baru disebut kita isbagul wudu. Seteburu-buru apapun kita tetap isbag. Seteburu-buru apapun kita, kecuali kalau emang teburu-burunya karena takut ketinggalan waktu. Misalnya begini, saya tidur kesiangan, zuhur, bangun sholat zuhur jam 3:05. Pokoknya kira-kira 5 menit mau asar. 5 menit mau asar. Nah, itu kalau begitu bagaimana wudu saya? Apakah saya harus antara lain harus 3 kali? Udah, cukup sekali-sekali aja. Yang penting cakep. Muka, batasan muka biar cakep sekali. Tangan, batasan tangan biar cakep sekali. Soalnya kalau saya 3 kali, ntar masuk waktu asar. Bukan dalam proses wudunya, dalam sholatnya. Lagi wudunya belum masuk asar bener. Pas lagi sholat zuhur, masuk asar. Gara-gara apa? Wudunya tadi apa? Wudunya lambat dan di3 kaliin. Maka pada saat itu 3 kaliin jangan dipakai atau ditinggalkan kesunahan 3 kali wudu karena takut ketinggalan sholat, takut kedatangan waktu berikutnya. Nah itu ya, itu kalau begitu nggak apa-apa. Tapi kalau kita takut ketinggalan jamaah, takut ketinggalan kondangan, takut ketinggalan mancing diajak teman, dari wudu. Boro-boro mau disebut isbag belum tentu sah. Ada yang kagak kena. Ada yang kagak kena ini nih. Ada yang kagak kena. Dia main sabet-sabet aja. Orang teburu-buru ada yang nungguin, udah. Jadi bahasanya seteburu-buru apapun kita tetap isbagul wudu dianjurkan. Nah, itu khalil bainal asabi. Kalau ada kotoran di sini bisa jadi wajib. Kan kita lagi basuh tangan ini. Nah, disunahkan nih.
Ini namanya takhlil. Namanya takhlil. Ada riwayat Nabi Musa pernah ditegur sama Allah, wahai Musa, jangan salahkan siapa-siapa kalau kamu di jalan celaka karena kamu tidak mentakhlil tangan kamu dalam berwudu, begitu. Jadi artinya maksudnya apa? Bukan hanya sebatas takhlil, kalau kamu kemana-mana kagak wudu maksudnya. Jadi kita kalau kemana-mana disunahkan wudu. Jadi wudu itu bukan hanya untuk sholat, wudu itu dalam rangka aman, dalam rangka aman. Kalau berarti seandainya ada kita di mana-mana kemudian kita naudzubillah misalnya seandainya kena celaka, kita jadi celaka dalam keadaan suci karena kita masih punya wudu. Itu maksudnya. Jadi jangan salah-salahin siapa kalau di jalanan celaka karena engkau mulanya berangkatnya kagak wudu. Jadi wudu itu bukan hanya sebatas untuk sholat. Emang yang paling utama karena syarat sah sholat itu adalah wudu. Dan syarat wudu yang sempurna adalah isbagh. Isbagh, memperbagus wudu. Kemudian wabaligh fil istinsyaq, dan harus mubalaghah ketika istinsyak. Mubalaghah itu artinya apa? Berlebihan sunnah. Ketika di luar sholat wudu, berarti kalau berlebihan ke kumur bagaimana? Ke kumur. Ya, masukin air. Tuh, koprok, puter air. Puter air di mulut. Buang. Lagi, puter. Buang. Itu namanya mubalaghah. Nah, kalau dari hidung sampai kesedot. Sampai panas malah ampeg lagi. Ya itu juga swab terbagus, swab paling cakep itu swab. SWAB. Itu swab cakep itu pakai istinsyak. Nggak usah pakai digituin, udah gitu aja. Saya udah swab. Lah, mau diswab? Udah, apa? Itu 5 kali sehari saya swab. Iya, benar itu. Itu setan sama kotoran keluar. Itu harus mubalaghah. Jadi semprot. Ya pokoknya ngilangin penyakit hidung dah. Itu udah cakep banget tuh. Udah emang kita dari dulu protokol kesehatan begitu. Swabnya udah. Terus apa lagi? Vaksin apa? Vaksin zikir doa. Sama makan biar enak, biar cakep, teratur. Itu udah vaksin udah cakep. Udah kagak ngapa-ngapa divaksin udah tambah meriang. Merebak. Ya, itu Nabi yang nyuruh. Nah udah, jadi istinsyak. Tarik. Nih, ambil air. Semprot sampai kotorannya keluar. Jadi jangan nggak dapat pahala mubalaghah, nggak dapat pahala isbagh. Begitu juga kumur. Nggak dapat. Kudun dangak. Puter dangak. Nih, masukin kemari. Sembur. Dangak puter kiri kanan, sembur. Puter kiri kanan, sembur. Begitu juga istinsyak. Buang. Illa an takuna shaiman, kecuali kalau lagi puasa, baik puasa sunnah ataupun puasa wajib. Ya berarti kan kalau kita lagi puasa siang, ntar malam belempengan maghrib sama isya, begitu lagi. Atau kita sekarang nih, bener harus sedot sekarang bukan lagi puasa. Bagaimana kalau puasa? Batal apa? Lagi kumur. Puasa kita kumur. Kalau begitu, ini lagi puasa. Lah, kagak ada yang ngeliat ini. Zohor ke kumur dia. Koprok. Trot, koprok. Ada yang ketelan dikit. Trot, ada yang ketelan. Batal apa sah? Batal. Nah, itu ketelan dikit berarti apa? Bagaimana kalau ada yang kagak ketelan? Makruh. Makanya kan begini. Kalau lagi puasa, bersiwak. Lagi puasa, bersiwak. Makruhnya setelah zawal, setelah zohor. Kalau sebelum zohor, subuh boleh. Waktu duha boleh. Sebelum zohor aja. Ntar habis zohor kita bersiwak. Asar makruh. Begitu juga ke kumur. Nah, bagaimana? Bahkan kalau kita bilang untuk siwak mah dari habis subuh jangan siwak. Biarin mulut kita. La khalufu famis shaimi atyabu indallahi min rihil misk. Benar, mulut orang puasa di sisi Allah lebih wangi daripada minyak misik. Makanya kita kalau kongko tompo aja, wah lagi puasa begitu. Minyak misik, lagi puasa. Apalagi sore. Oh, pingsan lawannya berarti.
Itu indallah, di sisi Allah. Nah, dalam rangka jangan hilangin minyak misik, lebih wangi di minyak misik dari apa mulut kita ketika kita puasa. Udah, jangan pakai siwak dari pagi gitu. Soalnya kalau kita bersiwak ketika kita puasa, maka di hadapan Allah udah enggak wangi lagi. Gitu. Karena kita udah ilangin wanginya di dunia. Jadi lebih baik kita ilanginnya nanti malam. Nah begitu juga istinsyak, jangan kita berlebihan. Jadi kalau lagi puasa mah begini aja, sebatas isyarat. Itu sunnah, dapat pahala sunnah. Asar sama. Nah bagaimana kalau emang pengen ngilangin kering bibir lagi puasa? Kan suka ya ngilangin bibir. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yang penting jangan mubalaghah aja. Jangan berlebihan, jangan berlebihan. Jelas sampai sini? Ya. Jadi kalau air kumur masuk itu batal puasa kita. Nah sebaiknya emang ada tuh di Fathul Mu'in, disunnahkan kita minum sisa air wudhu. Disunnahkan minum sisa air wudhu kita. Maksudnya minum sisa air wudhu, habis wudhu kita tadangin kita minum, bukan. Iya, lontar bekas japa pada rontok kita minum aja. Nah, ini maksudnya minum air wudhu kita kalau misalnya masih ada sisa di apa nih? Di muka netes telan. Itu disunnahkan. Iya. Itu bukan pada saat puasa. Kalau puasa batal. Ya kagak apa-apa, kagak ada yang ngeliat ini. Hadis yang berikutnya hampir sama dari Utsman radhiyallahu taala anhu, maksudnya Utsman bin Affan ya, Utsman bin Affan. Bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW kana yukhallilu lihiyatahu fil wudu'i. Ada lagi takhlil. Jadi ada kalau tangan namanya takhlil asabi, kalau jenggot panjang nih begini. Lagi wudu muka giniin. Ini wajib. Kalau ini wajib. Kalau ini sunnah. Yang penting airnya kena. Kalau ini wajib. Karena apa? Karena lihyah ini, kulit lihyah itu bagian dari muka. Jadi kalau jenggot kita, kenapa kita bilang Nabi kita nyisir jenggot berapa? Sehari 3 kali. Nabi kita nyisir jenggot sehari 3 kali. Nyisir rambut 3 hari sekali. Nabi kita nyisir rambut 3 hari sekali. Emang apa 3 hari sekali? Karena Nabi kita pakai apa? Pakai imamah. Nabi kita pakai imamah. Jadi kalau sehari 3 kali Nabi nyisir. Tapi kalau buat jenggot sehari 3 kali nyisir jenggot, karena jenggot Nabi kita rapi. Nah, buat kita yang pada punya jenggot, kalau wudhu wajib diginiin, ya, ditakhlil, ya, ditakhlil, gitu. Itu, ya kalau, ya, ini pada kagak punya jenggot ya. Jenggot sunnah, jenggot sunnah. Lah Nabi yang nyuruh. Punya jenggot, nyukur jenggot makruh. Punya jenggot, kita cukur sampai habis makruh. Apa? Yang disunahkan nyukur kumis. Nabi kita bilang apa? Qussus syawarib wa kufful liha. Qussus syawarib, potong kumis. Wa kufful liha, jenggot diminin. Nah, itu jenggot yang mana? Jenggot yang cakep. Lah jenggot cuma 7 lembar. Kayak temennya Scooby-Doo. Si Segi. Lah jenggot begitu. Lah lu jenggot parah amat itu begitu. Lah sunnah. Bukannya sunnah itu mah. Ngeliat orang pegel. Nah kalau begitu bagaimana? Kalau itu mah cukur. Ya, jenggot yang cakep yang jangan dicukur. Yang begitu. Iya. Dagil nih pada punya jenggot. Gatel. Anak buahnya saya. Iya, sunnah. Ya kalau kita yang pada tua emang kadang-kadang, apalagi masih muda, masya Allah piara, udah serapinya aja, yang penting ada. Iya. Nah itu jadi, nah kalau kita punya jenggot, udah wajib diginiin. Nah karena jenggot itu bagian daripada muka. Kalau bujangan jangan cara jenggot. Justru bujangan yang paling cakep. Jangan tua lagi. Kumis disuruh cukur.
jenggot suruh biarin, jangan terbalik, jenggot dicukur, kumis dibiarin. Nah kumis juga kalau kita sayang kumis, cukurnya dirapiin. Itu hari Jumat, potong, nggak usah dicukur habis Jumat. Jenggot juga dirapiin, jangan jenggot kayak Mas Naryo, sampai segini. Mentang-mentang sunnah didiemin aja, salah juga, lambak-lambakan. Rapiin, rapi, pokoknya Nabi kita masya Allah rapi. Ada riwayat jumlah jenggot Nabi kita itu sebanyak jumlah para nabi. Para nabi jumlahnya berapa? Ribuan. Jadi jumlah jenggot Nabi kita itu segitu banyaknya, sebanyak jumlah para nabi, bukan rasul, nabi. Jadi jenggot Nabi itu sebanyak jumlah para nabi. Lah, yang ngitung siapa itu sampai segitu rapinya ya? Iya, itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, silakan kalau yang mau ditanya silakan. Saya mau nanya. Ya. Saya kadang-kadang biasa kalau habis zuhur kan mandi, mau zuhur. Ya mandi. Tapi kadang-kadang sudah dilap kering, pakai celana dalam doang, wudu sah nggak? Wudu pakai kancut. Dilihat celana dalamnya bolong apa kagak? Bolong. Jadi apa hukumnya wudu pakai celana dalam doang? Ya, wudu pakai celana dalam doang sah. Bagaimana? Apa menghilangkan kehormatan berwudu ataupun dianggap suul adab enggak? Insya Allah enggak. Pokoknya selagi kita bisa tutup anggota utama atau tutup aurat utama. Jadi kalau emang kita pakai sempak doang pakai ya udah nggak apa-apa. Nggak pakai apa-apa juga sebetulnya nggak ada masalah. Ini khilaf. Ya. Kenapa kita jangan sampai telanjang banget ya, takut kesentuh. Cuman emang sebaiknya juga jangankan kita wudu pakai, mandi junub aja kudu pakai baju. Sunnahnya mandi junub aja kudu pakai baju. Malunya sama siapa? Malunya sama hubungan badan aja kudu pakai kekurub, hubungan badan. Kudu kekurub. Malu sama malaikat katanya. Nah itu kalau kita ngaji tasawuf, betah hubungan badan kekurub. Ya itu kalau kita bicara sunnah, jadi kita kalau pengen afdoliyah namanya, itu namanya afdoliyah. Seandainya itu kita tinggalkan hanya sebatas kita kagak dapat fadilahnya aja, hanya kagak dapat fadilah gitu, semuanya sah. Tapi emang sebaiknya begitu, dalam rangka menjaga adab ya pakai anduk lah, pakai anduk. Tapi ada juga yang mengatakan kamar mandi kita juga udah satir namanya. Kamar mandi kita itu udah tertutup sebetulnya gitu. Makanya udah ketahuan hubungan badan kagak pakai kuruban, kagak pakai selimut, kamar gelapin. Insya Allah itu udah bagian kuruban. Kamar kita kunci, kita gelapin, udah itu kita nyatakan sebagai selimut kita, itu nggak apa-apa. Jangan diterangin. Ketukar. Nafsunya dulu digelapin. Adapun kalisan kita mau punya mandi janabah harus pakai baju dulu. Jangan buka baju dulu, wudu dulu, baru buka baju. Setelahnya kan wudu dulu. Iya. Jadi wudu baru buka baju dulu. Wudu ya enggak, maksudnya ya tetap mandi sunnah. Kalau pengen dapat afdolnya, ya tetap mandi juga pakai baju. Maksudnya baju ya bukan baju kondangan. Baju daster yang paling kagak kekemben kain. Mandi junub itu begitu bagus, iya. Kekemben begitu, iya. Itu afdolnya. Lah saya mandi kagak pakai apa? Ya kagak apa-apa, kagak dapat fadilahnya aja gitu. Sempurna, ya sempurna gitu, termasuk bagian daripada sempurna. Iya. Iya. Kalau ada mungkin di atas ini ada kaca yang mungkin kita kerja-kerja. Oh iya. Itu kan lama. Yang
tidak bagian dari anggota. Iya, betul. Itu boleh nggak? Di sini? Iya. Misalnya, kan batas wajib wagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Ilal marafiq berarti kan sampai sini sikut. Nah, bagaimana kalau ada catnya di sini? Ini namanya udah melewati batas sikut. Kita kagak kenain air, kagak apa-apa. Sah wudu kita dan sah juga sholat kita. Cuman nanti mandi junub aja. Lempengan mandi junub semuanya harus kena air dan harus hilang. Nggak apa-apa. Jadi kalau di sini ada cat di sini, kecuali kalau catnya di sini wajib dihilangin. Kalau di sini kagak, karena bukan bagian daripada wajib dibasuh. Hah? Iya. Kita nanya, Tong, lu sembayangnya kapan? Pakai cat apa? Badannya dicat selebar badan. Ya, udah pakai bron. Iya, pakai bron. Ya Allah. Sampai segitunya orang nyari duit ya. Iya, kasihan banget. Ya buat sembayangnya, wallahu a'lam bishawab, dia sembayang apa kagak. Aduh. Ya kudu pakai minyak. Ngilang. Hah? Oh, mungkin ya kali iya. Iya. Kalau wudu di guyurin sama teman boleh. 2 botol aqua bukan enggak ada air. Iya, ya. Oh, iya bagus. Di antara makruhnya wudu itu adalah isti'anah. Di antara makruh wudu itu adalah isti'anah. Isti'anah itu minta bantuan sama temen buat dikucurin. Itu juga isti'anah kalau kita mampu. Mampu kita melaksanakan, kerjain. Tapi kalau kita kagak mampu ngerjain, maka kita kudu minta tolong sama teman. Maka kalau kita kagak mampu ngerjain sendiri, minta tolong sama teman, maka hukum minta tolong sama teman kagak jadi makruh. Soalnya bisa acak-acakan kita kalau pakai air aqua. Kita pakai air aqua. Ntar begini misalnya, kita kagak bisa, ya udah tolongin gua pakai air aqua. Selagi kita bisa sendiri. Kalau kita kagak bisa, minta tolong sama teman kagak makruh. Kita wudu pakai sumur kompak. Kan ya, wudu pakai sumur kompak. Ntar kita kompak muka, pas kita paranin habis. Kita paranin lah kapan wudunya? Kita lempengan tangan, paling lempengan kaki doang bisanya. Lah lempengan muka pas kita lah kita habis. Nah itu bagaimana? Ya kudu minta kompain sama temen. Dan itu hukumnya apa? Enggak makruh. Bahkan lebih bagus kita kudu memanggil temen. Itu pakai selang. Ya kan kita kudu pakai selang, misalnya selang apa? Kalau kita kagak gitu sama temen, ya kagak bisa. Ya maka kudu minta tolong sama temen. Kalau kita sendiri, ya kita suka ribet. Itu nggak apa-apa. Nah, kalau kita lagi wudu nih, tiba-tiba tinggal kaki doang, listrik mati. Nah, iya, iya. Berarti otomatis listrik mati kan air belum tentu habis. Nggak habis. Kalau nggak pakai. Ya iya kalau. Habis ya. Habis. Iya. Gimana, Ya berarti gimana? Ya kudu nyari air. Enggak, kalau masih ada air sisa di ember boleh nggak kita isi? Ah, air di mana? Sisa di ember kita bakal basuh kaki. Oh jangan, itu mustakmal. Itu mustakmal, jangan. Kudu pakai air. Ya kita ke depan atau nyari sama tetangga. Yang penting nggak apa-apa ya air, nggak apa-apa. Pokoknya kudu kena aja, kudu kena iya. Hah? Tinggal guyur kaki doang. Atau kita ke masjid, ke musola, tinggal kaki doang. Lah kan kita kalau misalnya begini, wudu kalau kita sholat di musola, kalau kita sholat di masjid, wudu bagusnya di rumah apa di musola? Di rumah. Bagusnya di rumah. Wudunya di rumah bagusnya. Nah tapi karena takut jalannya banyak becek, ntar lempengan kaki mas saya basuhnya di musola aja dah. Nah itu jadi kaki belakangan boleh sepanjang sisa air wudunya masih ada. Itu ada yang mengatakan kita wudu dari rumah, kaki belakangan karena di jalanan becek apa bagaimana banyak kotoran udah, ya udah. Nanti kaki pas kaki lempengan di mana? Musola itu juga nggak apa-apa. Itu kan namanya termasuk. Kalau air mati di itu. Itu nggak termasuk tertib. Nah itu mualat. Tartib tetap tartib. Tapi mualat, tarkul mualah, meninggalkan urutan, meninggalkan berurut-urut. Jadi mualat. Kalau begitu bagaimana? Itu insya Allah nggak apa-apa. Yang disebut makruh kagak mualat itu kalau lempengan basuh muka, dia kongko atau dia kemana, baru tangan. Lama baru tangan. Nah itu kalau kaki karena emang ada uzur. Kalau dia jalan takut kakinya kena najis, maka dia basuhnya belakangan. Entar aja di musola, entar aja di masjid, nggak apa-apa.
Sampai musola lupa. Sampai musola lupa. Ya udah, kagak sah. Iya. Ada dia mandinya ada susah, udah mandi, udah pas selesai sholat, di belakangnya koyo baru ingat tuh. Koyo. Iya, iya. Itu ngulangin lagi ya. Ngulangin semuanya, ngulangin mandi, ngulangin sholat. Iya. Mandinya ngulangin juga. Ya ulangin mandinya. Atau kalau kagak mau, kan tadi mandi ya. Kan mandi kan kagak ada urusan berurutan, kagak ada wajib tartib. Mandi kagak ada tartib. Rukun mandi 2. Pertama niat, kedua meratakan air ke badan. Tartib kagak ada. Jadi pas kita udah mandi junub ya. Mandi junub. Sholat. Pas dapat siang, lah. Di sini ada koyo. Dipakainya dari semalam. Bagaimana? Itu sebetulnya nggak usah ngulang mandi, cukup lempengan ini aja. Buka koyo basahin. Buka koyo basahin, siram. Enggak, udah niatnya udah semalam. Niatnya mau udah. Jadi hanya yang tertinggal aja basuh. Siram pakai air yang tertinggal. Enggak usah mandi ulang, enggak usah. Itu mandi ulang itu afdolnya. Tapi males mandi, enggak apa-apa. Enggak mandi, udah. Buka koyonya, siram. Siram aja. Sholatnya ulang. Iya, wudunya ulang, otomatis wudunya ulang. Hah? Kan mandi junub. Mandi junub. Bukan wudu, mandi junub. Mandi junub. Hah? Ya wudu sebaiknya dari awal. Ya, wudu sebaiknya dari awal. Kalau mandi junub karena lebih berat ya udah. Dibasuh, diulang basuh yang tidak terkena air aja. Jelas? Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, terakhir kita baca surah Fatihah buat saudara kita, jamaah kita yang lagi pada kurang sehat, khususnya Bang Lias bin Hajintong. Mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan juga diberikan kesembuhan dengan segera, dan kita juga semuanya yang dalam keadaan kurang sehat juga diangkat penyakit kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga kita baca Fatihah buat Bang almarhum Haji Thoyyib bin Haji Abdul Rahim, mudah-mudahan husnul khotimah. Boleh nggak orang udah meninggal kita doain doa husnul khotimah? Boleh-boleh aja. Lah udah meninggal doain husnul khotimah, nggak apa-apa. La yuraddul qada'u illa bid-du'a. Kodok nggak bisa ditolak apa-apa kecuali dengan doa. Boleh aja. Mudah-mudahan husnul khotimah dan mudah-mudahan dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Buat orang tua kita juga semuanya, mudah-mudahan sampai sekarang mendapatkan kenikmatan kubur sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa 'afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم رب الناس أذهب البأس اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم.